Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar manajemen ingin mempresentasikan mengenai financial management. Sebelumnya anggota kelompok kami ada Risma Kusumasari dengan NIM 163, Anggun Fitriani dengan NIM 165, dan Diah Amanda dengan NIM 175. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan mengumpulkan dan menginvestasikan uang oleh perusahaan milik publik. Tujuan yang mendasari manajer keuangan harus menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan perusahaan melalui keputusan yang dibuat tentang mengumpulkan dan menginvestasikan uang. Bidang ini memiliki landasan teori ekonomi dan penelitian empiris yang rumit yang semuanya bermuara pada nasihat terkenal ini. Beli rendah, jual tinggi. Terlepas dari kesederhanaannya, pepatah ini memiliki dua implikasi mendalam bagi para pengambil keputusan. Pertama, mengarahkan mereka untuk berpikir tentang nilai atau apa arti rendah dan tinggi. Kedua, mengarahkan pandangan mereka keluar perusahaan ke pasar modal. Sebagai ujian akhir pemikiran mereka, bidang keuangan dikhususkan untuk memperkirakan nilai-nilai intrinsik sebagai dasar untuk mengambil tindakan. Ini sama dengan mengambil sudut pandang pembeli dan penjual di pasar modal, yaitu harga pasar yang dibayarkan investor harus mendekati nilai intrinsik dari saham atau obligasi atau keamanan finansial lainnya yang diperdagangkan. Akun untuk biaya peluang yang hilang. Konsep biaya peluang adalah salah satu yang paling penting dalam keuangan dan menandai keuangan sebagai saudara dari ilmu ekonomi. Ekonomi mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir bukan dalam kerangka keputusan ya atau tidak yang sederhana, melainkan dalam kerangka salah satu atau keputusan. Di hampir semua keputusan bisnis ada peluang alternatif eksplisit atau implisit dalam hal berinvestasi, yaitu membeli aset lain dengan atribut serupa dengan yang Anda pertimbangkan. Dalam keputusan investasi, misalnya, seseorang harus membandingkan daya tarik suatu aset dengan investasi alternatif yang akan hilang atau hilang jika Anda melanjutkan untuk berinvestasi pada aset pertama. Manajemen keuangan dalam kurikulum MBA. Kursus manajemen keuangan adalah andalan dari hampir semua kurikulum MBA. Semua dari 20 program teratas yang diperingkat oleh Jejak Pendapat Business Week 2008 memiliki kursus manajemen keuangan atau beberapa prinsip keuangan lainnya sebagai bagian dari kurikulum yang diperlukan. Misalnya, 6 program MBA penuh waktu teratas dalam Jejak Pendapat Business Week dengan spesialisasi keuangan berperingkat tertinggi mencantumkan kursus yang ditunjukkan sebagai kursus keuangan pertama mereka. Kursus pertama berfokus pada penciptaan nilai dan semuanya mengambil sudut pandang investor atau sudut pandang pasar. Adapun lingkup manajemen keuangan perusahaan antara lain, yang pertama, investment decision. Investment decision adalah keputusan terhadap aktiva apa uang akan dikelola perusahaan. Keputusan investasi termasuk investasi dalam aktiva tetap atau disebut juga penganggaran modal. Yang kedua, financial decision. Financial decision adalah keputusan berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau struktur modal yang optimal. Yang terakhir adalah dividend decision atau keputusan dividen. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan perusahaan antara lain, yang pertama, untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga, untuk memastikan keamanan investasi, yaitu dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan keuangan. Hal ini
Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan, penerimaan, serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisis rasio laporan keuangan. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.